Hai Besti, jadi aku punya kabar buruk buat aku dan buat kalian. Aku mau bagiin ke kalian nih. Jadi seperti yang tadi aku bilang, tren ini tuh telat 2 jam. Jadi harusnya 00.33 dan jadinya berangkat 2.30. It's 2 jam. Aduh, itu parah banget. Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Sekarang aku lagi di stasiun Osaka dan aku akan berangkat ke Tokyo, tepatnya ke stasiun Yokohama. Dari sini dengan menggunakan kereta Sunrise. Jadi apa sih kereta Sunrise? Itu tuh kereta yang kalian tuh bisa tidur gitu di dalam keretanya. Ini aku coba masukin dulu tiketnya. Jadi aku baru bisa entry ke stasiunnya itu, ke dalamnya itu di jam 00 karena tiketku itu tanggal 27 jam 1.33 berangkatnya. Jadi aku baru bisa masuk dan masukin tiketku ke mesin yang tadi itu jam 00. Nah ini dia, mungkin kalian lihat, coba kalian zoom, ini ada tulisan Sunrise 133. Jadi langsung aja kita follow untuk peronnya, langsung kita cari. Nah kayak gini, jadi ini tuh jam 00 aku baru masuk. Nanti kalau kalian penasaran, jadi kan biasanya kalau kita berangkat ke Tokyo itu kadang kita bisa pakai Shinkansen atau kita bisa pakai bus. Cuman aku mau coba experience yang lain, jadi aku bakal coba Sunrise Train. Jadi train yang di dalamnya itu kalian tuh bisa book per kamar atau kalian bisa book kayak sharing gitu, cuma ditutupin tirai. Cuman aku booknya ini yang per kamar ya, jadi dapat kamar satu-satu. Oke, kita langsung cari. Ini kebetulan aku bawa barang bawaannya tuh lumayan berat. Aku nggak bawa koper, jadi lumayan pelan-pelan banget aku jalan mencari peronnya. Kalau nggak salah peron 11 deh ini. Nah itu dia. Jadi peronnya tuh langsung gitu loh, langsung cuman ada si kereta ini aja. Jadi langsung aja kita ke peron 11. Kayaknya kita better ada lift sih juga, coba ya, kayak kita pakai lift aja deh. Aku sudah tidak sanggup membawa barang-barang ini. Mungkin kalian lihat di kaca, aku membawa tas besar yang sangat amat berat, jadi agak pelan-pelan aku bawanya. Bagusnya sih kalian tuh nggak bawa bagasi, jadi kayak tinggal cari kamarnya aja. Nah ini dia nih gambarannya. Biasanya tuh nanti di layar itu ada kok tulisannya Sunrise gitu jam 1.33 nih. 133 kalian lihat nggak? 033 sorry 033 setengah 1 lah. Nah ini dia kereta aku udah dateng dan kalian tahu keretanya itu delay dan baru datang jam 2.30. Jadi kita sudah menunggu kereta ini 2 jam. Jadi kebayangkan itu lama banget. Oke lah, nanti aku cerita lagi. Jadi kurang lebih seperti ini keretanya nih, tujuan Tokyo. Nah sekarang aku bakal coba masuk dan mencari kamar aku. Jadi kamarnya itu nanti akan kelihatan pas itu kan kalian tuh waktu booking di online tuh bisa pilih bisa kamar nomor berapa. Jadi karnya dulu, ini kar 5 ya kalau nggak salah aku. Ini aku lagi nyari kamar aku, kurang lebih kayak gini lah kurang lebih kamarnya. Kecil banget, so mini. Nah ini kayaknya kamar aku. Oke bener, kalau aku masuk berarti bener. Nah terus sebelum itu tuh kalian harus beli bento dulu ya. Jadi kalian tuh bisa makan di kereta sambil menikmati perjalanan. Oke, ya ini bener kamar aku. Lihat tas aku yang berat itu, jadi makanya jalan aku agak lama. Jadi kurang lebih seperti ini kamarnya, cukup kecil tapi cukup lah untuk kalian tidur. Jadi di kamarnya tuh nanti akan ada selimut, piyama. Nah itu seperti yang kalian lihat. Ukurannya juga sebenarnya nggak terlalu besar, segini aja. Jadi kalau kalian bawa barang-barang itu rada ribet. Jadi menurut aku better kalian tuh nggak bawa barang-barang kayak aku ini. Jadi kayak cuma bawa tas ransel aja. Tuh kayak gini kurang lebih. Nah cara kalian untuk kunci, jadi nomor dulu 4 angka, habis itu baru apa sih namanya, baru tanda bintang. Nah ini cara bukanya, itu cara kunci. Berarti cara kuncinya itu pagar dulu, kalau buka bintang. Nah ini tempat makannya kurang lebih kayak gitu.
Terus itu tempat kalian mandi nih. Nah, ini dia nih. Jadi kalian tuh bisa mandi di sini, cuman habis. Nih Ensel. Karena mungkin kalau di stasiun pertama mungkin bisa dapat, cuman aku udah stasiun keberapa gitu, jadi nggak bisa. Udah habis. Jadi limited. Ini vending machine. Nih aku sekarang mau explore nih, ajak kalian jalan-jalan ke ke gerbong yang lain lah, kalau istilahnya ke gerbong. Nah, tapi aku balik lagi dulu ya. Aku bakal ngeliatin lebih detail sebentar. Nih kayak gini. Nah ini toiletnya. Jadi meskipun kalian nggak bisa mandi, tapi tetap ya ada toilet. Kayak gini toiletnya kurang lebih. Untuk kalian ini ada yang misalnya bawa anak juga bisa taruh di situ. Terus kayak kurang lebih ya cukup luas lah. Ini caranya ngunci kayak gini. Tuh. Kayak gini. Semuanya lengkap, ada tisu ya, normal lah. Untuk nah ini tinggal kalian taruh tangan kalian di sini, nanti nge-flash sendiri. Gak boleh ngerokok ya, tetap gak boleh ngerokok. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Oke. Sekarang aku ada di, nah ini nomor-nomor kamarnya nih. Tuh. Jadi aku mau jalan-jalan lagi. Nah, tinggal kalian tangan kalian di situ langsung kebuka pintunya. Kurang lebih kayak gini sih kamar-kamarnya. Nah, sekarang aku mau masuk ke kamar aku. Jadi nomor, habis itu baru bintang. Itu cara buka. Kalau kalian mengunci, nomor baru pagar. Nah, kayak gini lumayan sempit sih, cuman oke lah. Makanya aku saranin kalian nggak bawa barang-barang kayak aku gini, biar nggak terlalu sempit kamarnya. Terus kalian tinggal kunci aja ini. Tuh, ini emang rada susah ya pergerakannya. Tuh kayak gini kurang lebih. Oke, itu juga aku sempat beli makanan. Itu dia piyamanya, ini bantal, dapat selimut, terus gak ada gantungan juga, hanger. Kalau kalian mau gantung baju, misalnya kalian mau ganti baju juga bisa. Nah ini kurang lebih pemandangannya. Ini masih di station ya, belum berangkat. Jadi ini tuh bukan kereta kayak Shinkansen yang cepat itu ya. Jadi ini keretanya ya seperti kereta pada umumnya yang normal. Nah ini untuk lampu, tuh lampunya kalau kalian matiin. Terus ini lampunya tuh buat tidur. Kalau ada apa-apa kalian bisa SOS itu ya. Cuman ya kalau nah ini untuk lampunya. Tuh ini lampu-lampunya di sini, kalian ngecas bisa di situ. Ini ada alarm kayak jam gitu, bukan alarm sejam. Di sini nggak boleh ini ya, nggak boleh ngerokok. Terus ini AC-nya nih, kalau kalian mau atur AC-nya gimana. Terus ini juga ngecas, nih bisa ngecas di sini. Di sini yang ngecasnya bukan yang tadi, itu untuk minum. Kalian bisa ambil minumnya di luar. Terus ada sandal juga. Misalnya kalian mau keliling tuh better pakai sandal ini. Oke. Kurang lebih untuk tidur ya seginilah space-nya. Mungkin bisa dari kepala kalian di sana atau kebalik juga bisa sih, senyamannya aja. Nah udah kayak gini. Jadi kalian mungkin bisa taruh barang-barang kalian agak di bawah, mungkin kalian langsung bisa tidur di situ. Lumayan ada sih beberapa tipe. Jadi ada tipe yang lebih luas, kayak ada apa sih namanya, ada meja, cuman itu lebih mahal harganya. Nih kayak gini nih, kurang lebih kalau aku tidur kakiku digini, HP kita bisa taruh situ. Snack mungkin bisa, cuman kalau makan kayaknya agak sempit ya. Jadi better mungkin kalian lihat nggak di luar tadi aku sempat record, itu ada kayak meja untuk makan gitu, kalian bisa makan di situ sih better ketimbang di sini. Oke, ini keretanya udah mulai jalan di 2.30 lebih kayaknya, karena memang datangnya itu nggak langsung berangkat, kayak ada beberapa menit gitu. Nih kayak gini kurang lebih kecepatannya, tidak terlalu cepat, bukan kayak Shinkansen, kayak kereta lokal biasa. Memang rada makan waktu sih. Oke, kita lanjut review lagi.
Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Oke, sekarang aku lagi ada di Sunrise Train. Jadi train yang bisa menginap dan ada kamarnya. Jadi ini dia kamarnya, seperti yang kalian lihat. Jadi aku pilih yang single, itu lumayan kecil, tapi worth it sih. Kalau kalian pengen coba experience untuk nyoba naik train dan bermalam di train. Oke. Nah terus aku juga bakal infoin ke kalian soal facility apa aja yang dapet. Jadi tadi tuh aku dapat sendal, nanti kalian lihat di video ya. Aku dapat sendal, aku dapat piyama, cuman aku memang nggak pakai piyamanya. Terus sebenarnya kita tuh bisa mandi di sini, cuman karena kita naiknya dari Yokohama, itu kan startnya nanti aku kasih tahu ya startnya dari mana, akhirnya di mana. Nah itu tuh udah limited banget, jadi udah habis, end of sale. Nanti aku ditunjukin videonya ya. Jadi kayak gitu. Terus ada toiletnya juga, terus juga vending machine lengkap. Terus juga kalian misalnya pengen makan, kalau kamar kalian sempit nih kayak aku, tablenya kecil, oke, nggak usah khawatir, kita bisa makan di luar. Oke, lanjut ke aku. Oke, jadi aku bakal cobain beberapa makanan yang ada di sini. Jadi meskipun kamarnya lumayan sempit, tapi kalian bisa cobain beberapa makanan. Jadi tadi di Sevel sebelum naik ke sebelum naik ke train, nah aku tuh sempat beli beberapa snack. Oh ya, terus kan ini berangkatnya dari Yokohama itu 0033 tuh. Cuman tadi aku delay, jadi finally aku berangkat jam 2.30. Nah 0033 itu kalian baru bisa masuk ke dalam trainnya itu di jam 00. Jadi nggak bisa, tadi kan aku sempat datang lebih awal tuh, terus aku mau masuk, mau scan, itu nggak bisa. Jadi petugasnya bilang 00 baru kamu bisa masuk. Jadi kayak langsung tanggal 27 baru bisa masuk. Oke, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau kalian udah beli tiket, udah reservasi, jangan lupa masuknya di misalnya kalau kayak aku jam 00 baru masukin karcisnya. Oke, jadi ini ada beberapa snack yang aku beli di mana namanya? 7-Eleven. Ini deket banget sama gate. Tadi kan di Osaka Station tuh, JR. Aku masuk dari situ. Nah, terus aku juga bawa ini. Aku beli ini. Makan, lihat nggak? Snack. Ini ada snack juga. Terus oh ini ada, sebenarnya aku bawa bento, cuman ribet banget ya kayak makan di sini. Bawa minum juga. Kayak aku bakal makan di luar deh, karena jujur ini terlalu sempit. Jadi mending kita makan di luar aja. Oke, tadi sempat aku spill kan, kalau makan di sini kayaknya terlalu sempit deh. Mending kita coba table yang ada di luar. Let's go. Oke, jadi karena seperti yang kalian tahu bahwa itu tablenya sangat kecil, jadi aku kayaknya pengen makannya di meja yang di luar aja. Cuman tetap sih, karena mungkin aku kurang bisa makan di kereta, jadi mungkin aku bakal nyemil aja. Ini aku kunci dulu ya, seperti biasa. Kode sama pagar, jadi itu buat kunci. Ini bakal aku kunci. Kita lanjut untuk menuju ke tempat makan. Jangan lupa pakai sandalnya yang tadi ya. Oke, ini dia. Nah, aku bakal coba makan di sini. Ini dia tempatnya. Jadi memang bakal kebanyakan orang itu kalau mau makan di sini. Ini aku lagi makan biskuit karena aku udah beli bento pada dasarnya. Cuman kayaknya aku nggak pengen makan sih, udah lewat jam segini. Jadi mungkin aku bakal minum aja. Ini enak banget sih kalau kalian ke Jepang, ke Sevel jangan lupa beli itu ya. Kayak gini pemandangannya. Jadi ya oke lah buat kalian misalnya makan bento atau makan yang lain. Jadi ada berapa total seatnya? Ada 4 kurang lebih. Nah ini aku lagi coba jalan-jalan nih, ajak kalian jalan-jalan ke gerbong-gerbong yang lain seperti yang tadi aku bilang. Ada toilet lagi, kayak ini tempat mandi deh. Cuman karena kita nggak dapat nggak dapat card untuk mandi itu ya kita nggak bisa mandi deh. Ini aku jalan-jalan dulu. Jadi di sini tuh kan banyak tuh yang seperti tadi aku bilang tipe kamarnya. Nah aku kurang tahu sih ini tipe kamar apa, kayaknya mungkin yang itu ya, yang deluxe itu yang ada mejanya, jadi kayak lebih luas gitu loh. Nih kayak gini. Sebenarnya ada kamar yang sharing sama yang lain, tapi cuma ditutupin tirai. Cuman aku nggak ketemu gerbongnya yang mana. Jadi mungkin aku review
beberapa kamar yang di sini ya, yang mungkin bisa, mungkin kalau aku buka bisa aku review ke kalian. Karena kan takutnya ada orangnya nih. Nih kayak gini. Jadi ini tuh kalian tuh bisa explore. Cuman inget ya, car kalian tuh yang mana, nanti lupa lagi. Nah, ini tinggal kalian pakai aja. Ini jujur ini lagi gerak nih keretanya nih. Jadi aku tetap jalan-jalan. Itu ke bawah. Tuh ada ke bawah lagi. Jadi kan kalian lihat dong tadi pas keretanya datang tuh kayak ada lantai 2 gitu. Nah kayak gitu. Ini kita coba explore ke tempat lain. Nah ini ada yang kebuka nih, jadi aku bisa review dikit. Nah ini tipe kamar yang berbeda. Nih sama sih tapi nggak terlalu gak sesempit yang tadi kayaknya. Apa sama ya? Nih ini tipe yang lain nih. Nanti kalau kalian pengen tahu detail, langsung aja buka websitenya. Jadi di situ tuh kalian bisa cek misalnya berapa luasnya gitu-gitu. Nih, ya aku tuh sebenarnya mencari kamar itu, cuman aku tidak ketemu. Jadi aku mungkin sampai sini aja kali ya. Temen aku juga takut nyasar kalau terlalu jauh. Nah ketemu Mustafa lagi. Nih. Oke, ini toilet lagi. Nih. Tuh. Ini kurang lebih kayak gini sih kamar-kamarnya. Ini ada ke bawah lagi. Oke, jadi aku balik aja karena kayaknya aku udah berjalan terlalu jauh, nanti takutnya nggak bisa balik dan lupa. Ya aku OTW pulang dulu ke kamar aku. Tuh kayak gitu. Ini fasilitinya seperti yang tadi aku jelasin, kurang lebih ada tempat mandi. Kalau kalian dapat kartunya itu bisa beli 1000 yen kalau nggak salah. Terus apa namanya, kalian ada toilet, ada kamar, terus juga kalau kalian beli yang deluxe kalau nggak salah dapat amenity. Cuman karena aku nggak beli yang deluxe jadi nggak dapat. Kayak amenity-nya kalau nggak salah ada kayak sikat gigi kayak gitu-gitu, amenity kayak di hotel gitu. Cuman karena aku nggak beli yang itu jadi nggak dapat. Kurang lebih kayak gini lah. Nih aku percepat aja ya, karena ini lumayan jalannya lumayan jauh. Oke, nah ini sampai di kamar aku nomor 5. Ingat ya kalau buka kita pakai pagar. Nah kita tutup kembali. Nah kurang lebih kayak Hai Besti, jadi aku punya kabar buruk buat aku dan buat kalian. Aku mau bagiin ke kalian nih. Jadi seperti yang tadi aku bilang, tren ini tuh telat 2 jam. Jadi harusnya 00.33 dan jadinya berangkat 2.30. Itu 2 jam. Aduh itu parah banget. Jadi ini first time aku naik Sunrise dan langsung dapat pengalaman yang tidak mengenakan. Karena kabar buruknya yang paling buruk adalah flightku itu berangkat dari Haneda Airport di jam 10.45. Yang harusnya aku sampai jam 7 pagi kurang lebih di Yokohama Station. Terus aku bisa langsung lanjut ke Haneda Airport 30 menit. Jadi masih cukup lah harusnya. Tapi ini udah nggak mungkin. Udah jam segini, jadi itu aku harus beli tiket baru. Nah ini juga bisa jadi pengalaman banget buat kalian yang mau cobain Sunrise dan mix sama flight kalian. Itu kayaknya harus dicek-cek lagi deh, dan harus kasih spare waktu yang cukup panjang, karena kemungkinan untuk delay itu bisa jadi meskipun itu di Jepang. Jadi setelah ini aku bakal beli tiket baru, entah itu hari ini atau besok, karena aku masih cek dulu tiketnya. Dan untungnya visa aku tuh bervalid sampai besok, jadi tanggal 28 terakhir. Jadi kalau aku nggak bisa berangkat hari ini, harus besok aku pulang ke Denpasar. Oke, kalau kalian pengen tahu apa yang akan aku lakuin setelah ini, langsung ikutin terus. Oke, jadi ini sekarang udah pagi, sekitar jam Jepang itu jam berapa sekarang ya? Sebentar. 6.36. Jadi untuk jamnya sekarang 6.36. Sebenarnya harusnya aku sampai di tujuan itu di Yokohama sekitar jam 6.59. Tapi karena delay tadi pagi, kita baru berangkat jam 2.30. Jadi kemungkinan announce yang tadi aku dengar mungkin sekitar 8.15, 8.12 kurang lebih seperti itu. Karena sampai di tujuan akhir di
Tokyo Station itu jam 8.40. Oke. Untuk selama aku istirahat di tren ini itu oke banget. Sejauh ini aman, tidur pun nyenyak, cuma memang rada sempit. Apalagi aku bawa lumayan banyak barang karena memang aku hanya kirim beberapa barang aja ke airport. Terus untuk kasurnya oke ya oke lah. Cuma memang hanya saat makan aja yang agak susah harus keluar karena ini jujur sempit banget. Terus misalnya nih kalian sangat lelap tidur, terus kalian takut kelewatan, itu jangan khawatir karena tepat di sebelah telinga kalian itu ada speaker. Nanti aku bakal tunjukin. Jadi di situ petugas akan info misalnya 10 menit lagi kita akan sampai di stasiun. Contohnya nih aku lagi transit di Hamamatsu. 10 menit lagi kita akan sampai di Hamamatsu gitu. Jadi itu aman, gak akan kelewatan. Harusnya kalau kalian tidurnya gak terlalu lelap kedengeran ya gitu. Terus fasilitasnya juga seperti yang aku review itu lengkap. Dan cukup worth it untuk kalian yang mau coba transportasi lain dengan vibes yang lain dan experience yang lain selain kalian cuma pakai kereta Shinkansen yang biasa. Oke, jadi ini aku udah mau sampai ke Yokohama Station. Jadi step selanjutnya adalah sebelum aku beli tiket baru, aku bakal coba nih nego dengan maskapai di Narita, di Haneda sorry. Apakah aku masih bisa berangkat dengan penerbangan lain atau tidak? Karena jujur penerbanganku sudah lewat. Ini aku sampai sekitar jam 11, tapi penerbanganku tuh kalau 10.23 kalau nggak salah. Jadi itu udah berangkat tuh pesawatku, tapi kita bakal coba. Jadi step pertama itu nanti setelah turun. Nah ini aku udah mulai deket, jadi aku udah siap-siap, udah beres-beres, langsung aku tunggu di luar. Jadi baru datang itu nanti kan keluar, kita akan masukin tiket tuh kan untuk keluar dari stasiun. Nah ada kayak mesin gitu. Nah nanti dari situ kalian tuh bilang ke petugas bahwa kita tuh mau minta surat surat sertifikat keterlambatan. Nanti mereka kan kasih kayak yang kecil, keterlambatan yang kecil. Nah nanti setelah itu, nah ini aku udah antri di Madoguchi di GR-nya. Tapi sebelum itu kalian akan dapetin kayak kertas kecil gitu, kayak gini. Jadi nanti finalnya aku dapat refund sekitar 2.960 yen. Tadi aku bakal kasih resipnya ya. Jadi kalian kalau delay lebih dari 2 jam langsung aja. Nah setelah aku dapat yang kecil tadi, aku langsung ke sini nih. Ini nih yang kecil ini nih sertifikatnya. Itu beda dapatnya beda tempat ya. Jadi per tempatnya setelah kalian beliin tiket, kalian bilang langsung kalian dapat refund. Ini refundnya yang ini 2.960. Jadi aku dapat refundnya. Nah nanti yang bawah itu, yang kan ada yang bawah nih, yang bawah ini nanti akan diambil sama petugas yang ada di kantor GR yang tadi aku antri. Jadi terakhir aku cuma dapat resip yang sebelah kiri atas. Itu doang yang aku bakal bawa ke rumah. Gitu pengalaman aku di menggunakan kereta Sunrise. Jadi kalau kalian punya pengalaman lain, tolong kalian ceritain di kolom komentar ya. Bye bestie.